Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu analisis jurnal dengan judul pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30 derajat terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala sedang. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya, Haris Namawi, kemudian Dian Hamid, Miftahul Khairoh, Ernawati, Rizkyanti, Septi Dela. Langsung saja kita ke materi. Materi kita yaitu yang akan kita bahas 5-10 menit ke depan. Yang pertama yaitu membahas tentang latar belakang, tujuan teori, skenario kasus, analisis jurnal, hasil dan kesimpulan. Pada yang pertama ini yaitu tentang latar belakang kenapa kami mengambil kasus cedera kepala sedang di sini. Menurut WHO, dari 50 juta orang yang meninggal, 1,3 juta itu karena diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas. Nah, menurut dari Korlantas Polri, di sini juga didapatkan data dari grafik korban yang kecelakaan 6.262 korban yang meninggal dengan proporsi akibat kecelakaan darat 50,6% dan sebagian besar 4,75% mengalami cedera kepala. Maka dari itu kami mengambil itu cedera kepala. Ya, kemudian kita ke tinjauan teori. Di sini menurut Brain Injury Association of America, cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala yang bersifat kongenital, yang disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar, yang nantinya akan mengurangi atau mengubah kesadaran dan menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Kemudian di sini kami juga membuat dari skenario kasus kami. Saya bacakan, yaitu seorang pasien usia 20 tahun dibawa ke IGD pada hari Senin 18 Mei 2020 pukul 12.45 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga pasien mengatakan pasien jatuh terpeleset dari kamar mandi pada pagi hari sekitar pukul 10 dan pingsan selama 1 jam. Saat datang ke IGD, pasien sudah sadarkan diri dengan GCS 12. Pasien mengatakan tidak mengingat kejadian apapun setelah jatuh. Setelah sadar, pasien mengatakan nyeri kepala. Nyeri terasa seluruh bagian kepala, nyeri seperti ditekan dengan skala 6-7. Nyeri berkurang setelah pemberian obat di IGD. Tidak terdapat mual muntah, kejang, ataupun pusing berputar. Tidak ditemukan pendarahan di hidung maupun di telinga. Terdapat luka gores di bagian kedua ekstremitas bawah. Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Pasien mengeluh sesak dengan pernafasan 27 kali per menit. Diberikan terapi oksigen di IGD. Pada pukul 14, pasien dipindahkan ke ruang bakung dan dijadwalkan pemeriksaan CT scan. Pada Selasa 19 Mei 2020 pukul 9, hasil pemeriksaan CT scan menunjukkan gambaran lesi operatif intrakranial yang mengindikasikan pasien mengalami cedera kepala sedang. Keluarga pasien mengatakan kebutuhan dasar pasien seperti mandi, makan, berpakaian, toileting, dan mobilisasi dibantu keluarga. Pasien nampak terpasang kateter urin. Kondisi saat ini pasien masih merasa sesak dan pusing. TTV terakhir menunjukkan pernafasan 27 kali per menit, nadi 100 kali per menit,
tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius. Kalau pasien saat ini keadaan lemah, belum diperbolehkan untuk banyak mobilisasi. DCS 12, skala nyeri pusing 4, nyeri seperti ditekan di rasa seluruh bagian kepala. Kemudian kami mencari jurnal, yaitu di bagian analisis jurnal, ya ini metode kami mencari jurnal. Yang pertama yaitu pastinya kami membuka aplikasi browser, kemudian mengetik scholargoogle.co.id, kemudian masuk ke beranda, kita masukkan keyword, dan keyword yang kami masukkan yaitu jurnal keperawatan pemberian oksigen pada pasien cedera kepala. Kemudian pilih jurnal yang sesuai atau yang kita inginkan, kemudian klik bagian judul full text dan kita download. Mungkin itu di sampingnya ada gambar buktinya. Lanjut kita ke analisis jurnal. Ya, untuk penjelasan analisis jurnal di sini dari pertama yaitu rumusan masalah, ya pastinya kita kita mencari yang pertama rumusan masalahnya di situ PICO ya. P yaitu problem ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Kemudian intervensinya di situ terapi oksigen. Comparationnya atau perbandingan di situ terapi oksigen dan tidak ada ya untuk perbandingannya. Nah, kemudian dari outcome-nya yaitu kayak ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral setelah dilakukan perfusi jaringan cerebral setelah dilakukan pemberian terapi oksigen. Untuk narasinya di sini, apakah terapi oksigen efektif untuk meningkatkan perfusi jaringan cerebral? Nah, ini untuk metode strategi penelusuran di sini mencari di Google Scholar dengan kata kunci jurnal keperawatan pemberian oksigen pada pasien cedera kepala. Kemudian muncul beberapa jurnal dan kami mengambil yaitu pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30 derajat terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala sedang. Nah, ini adalah bukti pencarian di Google Scholar. Kemudian dari hasil penelusuran ini didapatkan jurnalnya dan di download ya, full text. Kemudian dari telaah kritis ya. Di sini yang pertama yaitu dari validity atau kevalidan, apakah jurnal ini valid atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat dari penelitiannya ya. Di sini penelitian menggunakan eksperimental atau quasi eksperimen dengan desain one group pre and post test. Untuk penilaiannya di sini ya benar ya, karena dari buku Nota Atmojo 2015 penelitian eksperimental semua atau penelitian eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen namun tidak menggunakan penguasaan acak untuk menciptakan perbandingan. Nah, untuk instrumennya di sini menggunakan lembar observer atau lembar observasi.
Kemudian tempat dan waktunya di sini di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam, waktu 2018 sampai September 2018 sampai Maret 2019. Untuk populasinya di sini yaitu seluruh pasien cedera kepala yang dirawat inap di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam pada bulan September 2018 sampai Maret 2019. Jumlah 80 orang dengan teknik sampling yang digunakan purpose sampling. Sudah sesuai ya, karena di sini menurut Arikunto 2013 di sini yaitu sampel adalah apabila kurang dari 100% yang diambil peneliti merupakan penelitian populasi. Pada penelitian ini populasi sebanyak 80 pasien cedera kepala. Pasien mengambil semua populasi tersebut atau total sampling ya. Kemudian dari uji statistiknya di sini menggunakan uji statistik parity test, yaitu untuk membandingkan antara data sebelum dan sesudah, rata-rata sebelum dan sesudah diberlakukan perlakuan. Kemudian dari importannya atau ya di sini dari importannya yaitu untuk membandingkan tingkat kesadaran sebelum dilakukan pemberian dan sesudah dilakukan pemberian. Untuk hasilnya di sini didapatkan sangat signifikan ya, dengan nilai value kurang dari 0, mungkin nilai value yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini signifikan. Jadi menurut dari via tadi kan sudah dijelaskan ya, jadi dari proses penelitiannya ini benar dan valid digunakan. Untuk apakah bisa diaplikasikan atau tidak, nah di sini dapat diaplikasikan ya, karena di sini dalam penelitian ini dijelaskan terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat kesadaran pasien dan bisa diterapkan pada pasien nantinya. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, yaitu dari analisis jurnal yang menyatakan bahwa evidence-based nurse yang berjudul pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala 30 derajat terhadap tingkat kesadaran pasien cedera kepala sedang valid dan dapat digunakan ya, dengan nilai validitas di sini yaitu value-nya 0,05, P sama dengan 0,05 dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05, yang berarti analisis data menunjukkan signifikan dan dapat diterapkan pada pasien dengan cedera kepala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari presentasi analisis jurnal kelompok 2A. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Saya mewakili dari kelompok 2A mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.